Selamat datang kembali di channel saya, di channel kami semua, GT5 Paper. Baiklah teman-teman, basic mechanical. Mesin adalah suatu alat yang dirakit dari berbagai jenis elemen mesin yang dapat memindahkan energi dan mempunyai efisiensi. Nah, bagian dari alat yang mempunyai bentuk serta fungsi tersendiri sehingga alat tersebut dapat memindahkan energi dan mempunyai efisiensi disebut elemen mesin. Sambungan elemen mesin yang digunakan untuk menyatukan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh. Ada 3 jenis sambungan. Pertama itu sambungan ulir, sambungan keling, dan juga sambungan las. Nah, sambungan ulir itu seperti ini. Sambungan keling nomor 2, sambungan las nomor 3. Berikutnya adalah poros. Poros merupakan salah satu bagian elemen mesin, berupa batang logam berbentuk silindris, baik lurus, bertingkat maupun konis, yang berfungsi untuk memindahkan putaran mendukung beban dan memindahkan atau meneruskan daya. Ini adalah poros lurus, ini adalah poros engkol tunggal, poros engkol ganda. Berikutnya saya akan menjelaskan apa itu tap. Tap merupakan salah satu dari elemen mesin dengan bantalan yang berputar, tidak meneruskan daya atau momen puntir, tetapi menahan beban lengkung akibat pembebanan langsung maupun tidak langsung. Ini adalah tap pada engkol, ini adalah tap pada roda gigi pengantar. Berikutnya adalah bantalan. Elemen mesin yang menumpu poros berbeban sehingga putaran dapat berlangsung secara halus, aman, dan tahan lama. Ada 2 jenis bantalan, bantalan luncur dan juga bantalan gelinding. Puli, elemen mesin yang digunakan untuk memindahkan putaran atau daya dari poros penggerak ke poros yang digerakkan. Jenis-jenis puli itu ada 7 teman-teman, dan itu banyak. Kopling adalah elemen mesin yang berfungsi untuk menyambung atau meneruskan dan memutuskan putaran dari poros penggerak ke poros yang digerakkan. Pertama itu kopling tetap. Ini adalah gambar-gambar dari kopling tetap. Kopling kaku, kopling flange, karet, gigi, karet, rantai. Nah, ini adalah kopling tidak tetap, yaitu kopling plat, kopling kerucut. Berikutnya adalah lantai. Elemen mesin yang digunakan untuk memindahkan daya atau putaran dari poros penggerak ke poros yang digerakkan. Ini adalah gambar rantai mata dan ini rantai roll. Roda bergerigi, sprocket, salah sebut teman-teman, maaf. Yang roda bergerigi yang berpasangan dengan rantai, trek, atau benda panjang yang bergerigi lainnya. Sprocket berbeda dengan roda gigi. Sprocket tidak pernah bersinggungan dengan sprocket lainnya dan tidak pernah cocok. Kayak selek gitu teman-teman mereka. Nah, ini adalah gambar bagian roda rantai. Ini sprocket ya teman-teman. Sorry. Nah, ini berikutnya adalah roda gigi. Adalah suatu elemen mesin yang digunakan untuk memindahkan daya atau putaran dari poros penggerak ke poros yang digerakkan dengan perantara gigi-gigi yang menekan pada roda gigi lain secara berurutan. Nah, ini adalah ring pegas. Ialah elemen mesin yang digunakan untuk menjamin alat-alat transmisi terhadap poros. Ini adalah bentuk dari ring pegas luar, ini adalah ring pegas dalam. Nah, ini adalah seal. Seal adalah elemen mesin yang berfungsi untuk mencegah kebocoran fluida. Nah, ini bentuknya flat ring seal, V-ring seal, dan O-ring seal. Berikutnya adalah pegas. Elemen mesin yang berfungsi untuk memberikan gaya, melunakkan tumbukan, menyerap atau menyimpan energi, mengurangi atau menambah getaran. Nah, teman-teman, berikutnya saya akan menjelaskan terkait agitator. Nah, ini adalah gambar-gambar dari banyak jenis agitator yang nanti akan kita jelaskan, teman-teman. Nah, agitator sendiri adalah alat atau mekanisme untuk menggerakkan sesuatu dengan mengguncang atau mengaduk. Nah, di agitator sendiri
itu ialah energi listrik atau daya yang kita ubah menjadi energi kinetik. Seperti yang kita tahu, energi itu tidak bisa kita musnahkan, tapi bisa kita manfaatkan, teman-teman. Di sini kita memanfaatkan energi listrik sebagai energi kinetik, putaran. Ya, kita masuk ke jenis agitator yang pertama, agitator propeller. Propeller merupakan agitator atau impeller, aliran aksial berkecepatan tinggi untuk zat cair berviskositas rendah. Propeller 3 blade atau berdaun 3 memiliki diameter pengaduk 45 mm, sedangkan untuk yang 4 blade berdiameter 50 mm. Kecepatan motor penuh adalah 2000 rpm. Nah, ini adalah bagaimana bentuk dari propeller pro, teman-teman, pro. Nah, berikutnya adalah agitator turbin. Adalah pengaduk jenis turbin. Adalah pengaduk yang memiliki banyak daun pengaduk dan memiliki ukuran yang lebih pendek. Jenis pengaduk turbin ini digunakan pada kecepatan tinggi untuk cairan dengan rentang kekentalan yang lebih luas. Diameter 50 mm dengan kecepatan motor penuh adalah 2000 rpm. Nah, ini adalah gambar dari agitator turbin. Baiklah, berikutnya adalah agitator sentrifugal. Memiliki 2 baling-baling terbuka. Untuk pengadukan di sekitar bejana dekat leher, pengaruhnya sama dengan penggunaan 4 baling pengaduk propeller. Dibutuhkan kecepatan menengah sampai tinggi. Diameter pengaduk 60 mm dan kecepatan motor penuh sampai dengan 2000 rpm, teman-teman. Wow, sangat cepat itu sekali putarannya. Ini adalah gambar dari agitator sentrifugal. Nah, berikutnya ialah agitator sawtooth. Nah, di sini maksudnya adalah agitator gigi potong atau mata gergaji. Adalah disk disperser kecepatan tinggi yang terdiri dari sejumlah besar gigi mengarah ke atas dan ke bawah sekitar pinggiran mata potong. Biasanya digunakan dalam aplikasi dispersi. Misalnya, memecahkan tetesan serbuk, partikel atau potongan ke dalam cairan, larutan sistem untuk pencampuran bubuk ke dalam produk. Nah, ini adalah bentuk dari agitator sawtooth di sensor, teman-teman. Nah, berikutnya adalah agitator paddle. Digunakan untuk mengaduk liquid yang kental dengan pencampuran sedikit bahan yang memiliki granular tebar. Aplikasi dari mesin ini dipakai untuk pengadukan bumbu, liquid, bahan perekat, kosmetik, dan yang mengandung minyak atau sejenisnya. Jenis ini dapat menyapu dan menggeruk dinding tangki sampai dengan dasar tangki dengan diameter 150 mm dan kecepatan maksimal 800 rpm. Nah, bentuk dari agitator paddle kalau kita lihat baik-baik itu seperti spatula SpongeBob, teman-teman. Di sini kita bisa mengetahui bahwa SpongeBob SquarePants saja tahu bagaimana mengerjakan atau menggunakan agitator paddle. Nah, berikutnya adalah agitator ancor. Nah, agitator ancor merupakan pengaduk ini mirip dengan jangkar kapal, maka disebut pengaduk jangkar. Kelebihan dari pengaduk jangkar adalah dapat disesuaikan dengan kontur permukaan tangki. Pengolahan aplikasi yang dipakai untuk pengaduk tipe jangkar adalah tinta, cat, saus, adesif, dan lem. Diameter 45 mm dengan kecepatan motor penuh adalah 1000 rpm. Ini adalah gambar dari agitator ancor. Hati-hati, teman-teman. Kalau kena teman-teman bisa mengancorkan teman-teman juga ini. Nah, berikutnya adalah agitator spiral. Pengaduk spiral dirancang pada larutan dengan kekentalan yang tinggi dan berbentuk powder. Kebanyakan pabrik kimia, industri proses dan pengolahan, pengaduk ini cocok untuk aplikasi viskositas tinggi. Misalnya, pencampuran polimer tanaman, industri makanan, atau industri yang memakai proses aplikasi viskositas tinggi seperti pencampuran krim, lotion, pasta dengan diameter pengaduk 50-150 mm, teman-teman. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan terkait agitator dan juga base mechanical. Teman-teman di sini harus paham bahwa semua yang kita pelajari tadi itu adalah ilmu yang harus kita manfaatkan dengan sebetul-betulnya. Sekian dari saya, M. Rizky Fauzi.
Terima kasih teman-teman. Bye.